Fransiskus Doni. Ya, Pak. Mohon maaf Pak, saya kira Baik, baik. Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik Pak. Jadi baik Pak Francesco. Pak Francesco di mana posisi Pak? Saya di Flores Timur, Bapak. Oh, Flores Timur. Baik Flores Timur. Pak. Selamat pagi Pak Francesco Doni. Selamat pagi, Pak. Saya Pak Sudirman bersama Pak Dr. Hardianto Rahman Ya, ya. akan bertanya jawab, berdiskusi dengan Pak Francesco dalam ujian komprehensif ini, ya. Ya, 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 ya. Ya, harapan saya tentu Pak Francesco sudah siap, ya, siap Pak ya. Iya, Bang. Apa persiapan Pak Francesco untuk menghadapi hukum ini, Pak? Apa persiapannya, Pak? Apa persiapan menghadapi hukum ini? Yaitu paling kurang materi-materi yang sudah disajikan oleh Bapak Ibu dosen itu yang perlu saya persiapkan untuk mengikuti ujian ini, Bapak. Oh, jadi Pak Jamuludi sudah belajar, Pak ya? Ya. Ya, Pak ya. Baik. Pertama sekali Pak, saya minta Pak Francescus Doni untuk menjelaskan cara mengidentifikasi masalah. Ingat dulu di RK 1.1. Silakan Pak. Artinya yang pertama Bapak itu melalui hal nyata yang dihadapi di sekolah, lalu saya coba fokus pada masalah yang saya mau identifikasi itu berkaitan dengan peserta didik saya punya itu, sehingga hal apa yang saya perlu identifikasi, saya coba fokus pada masalah itu sehingga. Iya, apa masalahnya Pak? Apa masalah yang teridentifikasi? Masalah yang saya identifikasi itu peserta didik belum lancar membaca dan menulis, Bapak. Apa lagi? Yang saya fokuskan itu mungkin di bagian literasi itu, Bapak, di anak membaca dan menulis itu yang saya fokuskan sehingga. Iya, itu kan kalau begini Pak, yang namanya identifikasi berarti menulis ya, mendaftarkan beberapa masalah Bapak yang dihadapi di sekolah. Jadi belum fokus pada salah satunya. Ada masalah apa saja yang Bapak telah identifikasi di kelasnya Pak. Nanti dipilih satu untuk dipecahkan. Itu di masalah yang saya identifikasi itu peserta didik belum lancar membaca dan menulis. Oke. Kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu pada poin 2. Kemudian bangun komunikasi antara orang tua dengan guru atau guru dengan orang tua. Dibangun relasi. Terus untuk mengeksplorasi masalah Pak, bagaimana mengeksplorasi ya masalah tersebut tadi yang Bapak telah identifikasi? Bagaimana mengeksplorasi? Ingat 1.2, saya bantu Pak. Itu mengeksplorasi masalah itu saya lihat apa kajian literatur Bapak. Silakan. Kajian literatur itu dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Dari kajian literatur itu yang mana yang mendekati dengan masalah yang Bapak telah identifikasi tadi? Kajian literatur itu, sumber kajian literatur itu menurut Hadi Saputra itu yang mengatakan pendidikan harus dapat membentuk generasi yang berbudaya membaca, menulis, dan berhitung adalah salah satu pembiasaan yang terus dijalankan oleh pemerintah
adalah dengan adanya gerakan literasi. Baik, Pak. Ya, Baik, ya. baik, baik. Baik. Nah, kemudian dari hasil eksplorasi itu, manakah yang difokuskan dalam masalah untuk dipecahkan? Dari hasil literatur dan kajian itu ditemukan bahwa anak-anak atau peserta didik itu belum lancar membaca dan menulis itu dikarenakan mungkin guru kurang menggunakan alat peraga sederhana berupa Tunggu dulu, kartu Pak. huruf. Tunggu dulu. Jangan dulu penyebabnya. Kita masih bicara tentang masalah, Pak. Oh iya, iya. Jadi masalah Pak Fransiskus Doni ini ialah apa tadi? Peserta didik Peserta didik. Kenapa belum peserta lancar didik? membaca dan menulis. Belum lancar membaca dan menulis. Ya, ya. Di kelas mana itu, Pak? Kelas mana, Pak? Di kelas 1, Bapak. Oh, Pak Fransiskus mengajar kelas 1? Iya, ya. Oh, kelas 1. Ya, ya. Memangnya harus lancar membaca kelas 1, Pak? Ya, kelas 1 itu memang ada beberapa anak, sekitar 3 atau 4 anak yang belum lancar membaca dan menulis, Bapak. Tapi bisa membaca? Nah, belum begitu lancar. Tapi kalau dieja dari huruf ke suku kata bisa, Bapak. Tapi dengan bimbingan guru pelan-pelan. Kalau di sekolah Bapak, apakah kelas-kelas semuanya? Kurang dengar, Bapak. Di sekolah Bapak, kelas-kelas tinggi itu, siswa kelas tinggi, sudah mampu membaca lancar, Pak? 4-5-an, kelas 4-5-6. Kalau kelas 5-6, Pak. Kelas 5-6 itu sudah bisa lancar membaca dan menulis. Sementara di kelas rendah itu mesti mendapat bimbingan terus dari Bapak dan Ibu guru. Pak Fransiskus ngajarnya di kampung atau di kota, Pak? Saya di kampung, Bapak. Di kampung Flores ya? Nah, di kampung, di bagian. Ya. Baik, Pak. Saya lanjutkan, Pak. Iya, iya. Jadi masalahnya Pak Fransiskus ini ialah peserta didik tidak lancar membaca dan menulis, gitu ya? Iya, iya. Baik. Sekarang coba diterangkan kepada saya bagaimana caranya Pak Fransiskus ini mengeksplorasi penyebab masalah. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga peserta didik itu tidak lancar membaca dan tidak lancar menulis? Silakan. Yang begini, Bapak. Ini terus terang. Kadang-kadang macam saya mengajar itu kurang menggunakan alat peraga atau media sederhana berupa kartu huruf dan media gambar, sehingga anak-anak terkesan kurang begitu antusias dalam pembelajaran itu. Kalau saya menggunakan kartu huruf dengan media itu, saya kasih contoh macam gambar, saya kasih dia gambar kuda, Bapak. Macam gambar kuda. Gambar kuda, ini gambar apa? Ini gambar kuda. Nah, kalau gambar kuda itu huruf apa saja? Anak-anak bisa dibimbing mereka huruf K, U, D, A, begitu, Bapak. Baik, jadi menurut Pak Fransiskus, penyebab ya peserta didik tidak lancar membaca dan tidak bisa mampu menulis dengan baik adalah karena apa? Karena kurangnya penggunaan media pembelajaran berupa kartu. Ya, ya. Nah. Oke, jadi menurut Pak Fransiskus, siswa kelas 1 tidak mampu membaca lancar dan menulis dengan bagus karena guru tidak menggunakan media, itu ya? Iya, ya. Iya, Bapak. Tidak menggunakan media. Iya, ya. Tidak menggunakan media, gitu ya? Ya. Sepakat, Pak, itu? Atau betul begitu? Tidak, sebaiknya mesti guru menggunakan media pembelajaran itu. Artinya karena guru tidak menggunakan media sehingga siswa kelas 1 belum bisa menulis lancar dan membaca lancar, gitu ya, karena kurangnya media. Ya, ya. Ya, ini kalau kayak gitu ya, Pak ya?
anak-anak yang punya kemampuan di atas itu bisa Bapak. Walaupun tidak menggunakan media, tapi mereka daya tangkapnya, daya ingatnya bisa. Tapi kalau anak-anak yang di bawah rata-rata sama sekali, maka guru bisa menggunakan media itu. Berapa jumlah siswa yang Bapak ajar? Saya jumlah siswa ada 10 Bapak. 10. Iya Bapak. Yang bisa membaca berapa orang? Yang bisa membaca itu 6 Bapak. Yang bisa membaca dan menulis itu. Membacanya terbata-bata atau lancar yang 6 orang itu? 6 orang itu mereka bisa membaca walaupun baca pelan tapi sedikit baik Bapak. 6 orang, jadi sisa 4 orang, yang 4 orang itu sama sekali tidak bisa membaca atau gimana? Yang 4 orang itu, 2 orang itu mesti membaca eja dulu Bapak. Eja pelan-pelan itu. Yang 2 itu agak sedikit berat sehingga bisa saya gunakan kartu huruf itu untuk mengeja dari huruf ke huruf, dari suku kata ke kata. Jadi bagaimana cara Pak Fransiskus untuk mengatasi masalah tidak mampunya siswa membaca dengan baik dan menulis dengan baik? Bisa dijelaskan, Pak? Itu yang pertama itu guru Pak saya pakai media itu, kartu huruf itu untuk anak-anak mengenal huruf lalu bentuk hurufnya, kemudian bunyi hurufnya macam A, bunyinya A, B, bunyinya B, kemudian A itu bentuknya ini. Nah, kalau A kecil bentuknya ini, A besar bentuknya ini. Itu sangat teknis, Pak. Ya. Jadi mungkin Pak Fransiskus dulu bisa menjelaskan kepada saya bagaimana cara Pak Fransiskus mengeksplorasi menentukan solusi. Jadi kita eksplorasi dulu solusi apa yang paling tepat untuk membantu siswa supaya bisa membaca dan menulis dengan lancar. Coba Pak, coba dieksplor Pak. Silakan. Ya, paling kurang Pak saya gunakan kartu huruf Pak. Kartu huruf dengan media gambar itu mungkin jalan yang bisa. Apakah cara itu tidak ada penguatan dari yang lain Pak, dari narasumber lain kah, atau dari literatur dan sebagainya? Apakah tidak ada pilihan-pilihan lain Pak kecuali dengan yang Bapak sampaikan? Tidak ada yang lain selain itu, selain kartu huruf dengan media gambar juga bisa wacana kecil untuk wacana kecil itu sehingga mendapat bimbingan dari guru sehingga anak-anak bisa baca, kemudian pulang sekolah juga mereka dilatih di rumah ini melalui pendampingan bapak dan mama, ini orang tua di rumah. Jadi yang Bapak pilih sebagai alternatif solusi yang mana? Ya. Yaitu solusi yang diambil itu apa? Penerapan media pembelajaran kartu huruf dan media gambar untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca huruf dan membaca eja dalam proses pembelajaran di kelas, Pak. Jadi Pak Fransiskus menggunakan media kartu huruf ya? Ya. Media kartu huruf gitu ya? Ya. Oke, baik. Sejauh mana Pak Fransiskus bisa yakin bahwa dengan menggunakan media kartu huruf itu mampu meningkatkan kemampuan siswa membaca dan menulis, Pak? Mungkin Pak Fransiskus bisa jelaskan mengapa hal itu yang dipilih? Yang pertama saya pilih media gambar dan kartu huruf itu karena memang di anak-anak yang 10 orang itu kalau saya kategorikan itu beberapa anak-anak yang tingkat pemahamannya sudah bisa paham, sudah bisa mengerti, sehingga beberapa anak itu perlu saya gunakan kartu huruf untuk bisa membantu mereka juga media gambar itu yang sederhana sehingga
bisa anak yang kemampuan di bawah rata-rata itu bisa paham. Kemudian Baik. saya ya. Untuk mengefektifkan penggunaan media itu, kira-kira apa rancangan yang Pak Fransiskus Doni buat? Kurang begitu apa Bapak coba bisa Kurang jelas. Ya Bapak. Untuk mengefektifkan supaya efektif penggunaan media kartu dan gambar tadi, tentu memerlukan rancangan-rancangan, ya kan? Persiapan, perencanaan ya. Nah, Pak Fransiskus bisa sebutkan tidak perencanaan apa saja yang Fransiskus buat supaya penggunaan media tadi itu bisa efektif terhadap kemampuan membaca dan menulis siswanya. Paham pertanyaan saya atau bagaimana? Paham? Ya, pada awalnya memang guru saya persiapkan diri, kemudian bahan yang materi pokok yang saya ajarkan itu, lalu alat peraga yang saya pakai, tapi saya diawali dengan membuat sebuah keyakinan kelas bahwa anak-anak harus ikut kegiatan ini dengan tekun, sehingga apa yang saya sajikan, kemudian media yang saya pakai, anak-anak saya coba arahkan sehingga mereka bisa paham dan bisa Nah, baik. Bapak. Pengaturan itu siswa ya, apa nama perangkat pembelajarannya, Pak? Tadi yang Bapak sebutkan tadi, ada tadi media, ada metode, ada materi, ya. Coba bisa ditemukan di perangkat pembelajaran mana itu, Pak? Di perangkat pembelajaran itu saya coba siapkan bahan ajar saya punya, Bapak. Kemudian termasuk bahan ajar itu huruf vokal, huruf konsonan. Bahan ajar apa lagi, Pak? Kemudian media, kemudian lembaran LKPD untuk dikerjakan anak. Terus apa lagi? LKPD, kemudian perangkat penilaian, Bapak. Perangkat penilaian. Apa lagi? Itu mulai dari penilaian sikap. Ya, apa lagi, Pak? Apa lagi perangkat pembelajaran, Pak? Selain itu tadi. Itu bahan itu perangkat, kemudian perangkat masuk dalam keterampilan, ini penilaian keterampilan. Oke, baik, saya lanjutkan pertanyaan, Pak. Lanjutkan ya. Pak Fransiskus menggunakan kurikulum apa, Pak? 2013 atau kurikulum Merdeka? Saya menggunakan kurikulum Merdeka, Bapak. Kurikulum Merdeka. Iya. Merdeka ya? Iya. Oke. Merdeka Perubahan atau Merdeka Mandiri? Merdeka Perubahan, Bapak. Perubahan. Iya. Oke, baik. Saya lanjutkan pertanyaan. Kalau begitu, Pak Fransiskus mesti membuat model ajar. Iya. Iya. Bapak sudah buat itu? Sudah, Bapak. Bisa dijelaskan, Pak, apa isinya model ajar? Dijelaskan saja. Iya. Sebentar, Pak. Model ajar, Bapak. Silakan. Iya. Itu mulai dari informasi umum, identitas modul. Enggak, gini, Pak. Gini, enggak usah dibaca, Pak. Coba gambarkan saja saya, ya, terkait dengan masalah dan solusi yang Bapak tawarkan tadi. Coba gambarkan singkat saja dalam model ajar itu. Bagaimana tadi itu diramu dalam model ajar. Ya, silakan. Jadi itu dari kompetensi awal itu, Bapak. Ada 3 tujuan pembelajaran yang saya fokuskan di situ. Peserta didik dapat mengenal huruf, bentuk huruf, dan bunyi huruf. Kemudian peserta didik dapat membaca suku kata. Kemudian peserta didik dapat menulis nama sendiri.
Oke, saya bisa paham, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan, Pak Francesco ya. Saya bisa Ya, ya. membaca apa isi bahan ajar Bapak. Seterusnya tadi Pak Francesco mengatakan ada 3 tujuan ya? Ada 3 Ya, ya, tujuan. ya. Ya, baik. Apakah tujuan tersebut yang Bapak rumuskan sudah memenuhi unsur-unsur ABCD? Iya, Silakan, Pak. iya Bapak, karena dari Silakan. tujuan pembelajaran itu memang saya pikir bisa masuk Bapak, bisa masuk apa? Bapak tahu, Pak Francesco tahu, paham tentang unsur-unsur ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran? Pak bisa apa? Tahu paham tidak itu, Pak? Unsur-unsur ABCD dalam Unsur-unsur. merumuskan tujuan pembelajaran, ya. Jadi dari segi peserta, Ya, kemudian perilaku anak, kemudian tingkatan Pak. tingkatan. Tingkatan itu diwakili oleh unsur apa? Tingkatan itu diwakili unsur. Oke, Iya, iya. baik, Pak. Saya lanjut, Pak ya. Baik, Pak. Saya lanjut, Pak ya. Baik, Pak. Terus saya masih di tujuan, Pak ya, di tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang Bapak rumuskan tadi sudah mengintegrasikan HOTS atau mampu mengembangkan HOTS, HOTS? Sudah bisa Bapak. Itu bisa dijelaskan, Pak? Itu seperti macam anak-anak bisa menulis nama sendiri atau dipaparkan sebuah gambar, kemudian gambar apa ini anak bisa tulis itu nama gambar itu nama apa. Baik, Bapak Parsesus Doni paham tidak apa itu HOTS dalam konteks pembelajaran dan materi atau rumusan tujuan? Ya, silakan. Itu soal atau pertanyaan yang kemampuan tingkatnya agak tinggi Bapak. Tingkat tinggi ya? Ah. Pak Prasestu bisa sebutkan tidak ciri-ciri pertanyaan ataupun soal yang tingkat tinggi? Anak punya ciri-ciri ya, soal yang tingkatnya ciri-ciri tinggi. yang tingkat tinggi, ya silakan. Itu seperti anak menganalisis sebuah apa, Pak? Sebuah masalah, Pak. Ya, terkait tadi dengan tujuan yang Bapak rumuskan, apakah itu termasuk HOTS, Pak? Ada kan 3 tadi tujuan kan? Apakah semua itu termasuk memenuhi unsur HOTS atau bagaimana? HOTS itu saya pikir kurang sekali karena anak-anak masih di kelas pemula, Bapak. Kelas pemula? Iya. Apakah HOTS itu tidak bisa diterapkan di kelas pemula? Bisa Bapak, bisa. Bisa. Contohnya? Bisa. Kalau tenang saja, Pak ya, enggak usah. Iya. Tenang saja. Ya. Bapak, kalau mama pulang dari pasar membawa oleh-oleh untuk anak macam Carlo. Oke. Setelah mama kasih di anak itu, kira-kira anak Carlo itu ucapkan apa kepada anak itu? Dia itu tadi masuk di kategori apa, Pak? Dalam ranah Bloom. Menurut teori Bloom, masuk di ranah mana itu tadi? Masuk di C mana? Kognitif mana? Pak Prasesu pernah dengar namanya teori Bloom mengenai tingkatan kognitif.
atau tingkatan perilaku? Gimana, Pak? Belum. Teori Bloom, Anderson, Kratzwell, itu semua yang tiga pakar itu, Pak. Kalau masalah perilaku. Pernah baca bukunya atau pernah dengar dalam konteks perkuliahan kan itu ada. Pernah dengar tapi belum hanya sekedar apa lebih dengar Bapak tapi belum. Belum paham betul ya? Iya Bapak. Sedikit pahamnya ya. Ya. Baik. Oke, saya lanjutkan Pak. Pak Fransiskus Doni. Iya Bapak. Saya ingin mendengar dari Bapak bagaimana cara Pak Fransiskus tadi mengetahui bahwa dengan menggunakan media kartu gambar dan kartu kata itu kemampuan siswa membaca menulis bisa meningkat. Coba dijelaskan. Ini Bapak yang pertama saya ini anak-anak yang saya ajar itu anak-anak di pedalaman Bapak. Terus di pedalaman baru mereka itu lebih banyak bahasa ibu Bapak. Bahasa ibu, bahasa daerah. Nah, gini. Ya. Gini Pak, gini kan tadi kan rendah tidak mampu membaca lancar ya kan, dan menulis lancar kan tidak ya. Iya. Belum mampu ya. Nah, baik. Pak Fransiskus menggunakan media gambar dan media kartu kata kan gitu ya. Iya. Oke, sekarang setelah menggunakan media tadi, bagaimana cara Fransiskus Doni mengetahui bahwa sudah ada perubahan kemampuan siswa dalam membaca dan menulis, Pak? Itu mungkin saya bisa mengetahui anak itu melalui tes, Bapak. Melalui tes itu. Silakan, lanjut. Kemudian lembaran kerja peserta didik itu juga saya nanti guru bisa periksa anak mana yang sudah bisa mengenal huruf, mana yang bisa suku kata, anak mana yang sudah bisa tahu mengenal kata. Bagaimana saya mendengar tadi ada kata periksa. Bagaimana teknik pemeriksaannya, Pak? Membaca dan menulis. Itu apa? Kalau di lembar kerja peserta didik, Bapak. Nah, mungkin itu yang kita sodorkan kepada anak untuk anak bisa guru di dalam melalui panduan guru membacakan anak itu untuk menulis huruf salah satu huruf. Kemudian di suku kata itu bisa menulis macam ba. Baik Pak. Untuk memberikan skor atau untuk memberikan nilai apa yang Bapak gunakan, Pak? Apakah langsung memberi nilai 10, nilai 8, nilai 7, atau apa ada hal lain yang Bapak gunakan? Itu mungkin berdasarkan skor, Bapak. Iya, tapi untuk memberikan skor itu bagaimana caranya, Pak? Apa yang Bapak buat? Itu mungkin ya Bapak jangan berdasarkan mungkin, Pak, yang Bapak tingkat kesukaran soal itu, Bapak. Tingkat keseruan soal. Bagaimana cara memberi skor kalau soal tingkat tinggi ataupun bagaimana? Nah, gini, itu lain hal, ya. Begini, maksud saya kan Pak Pres memeriksa kan? Iya. Memeriksa tulisan ya, memeriksa membacanya. Nah, instrumen apa yang Bapak gunakan untuk memberikan skor atau nilai? Apakah langsung 10, 8 di daftar nilai atau ada instrumen yang Bapak gunakan? Melalui kisi-kisi penilaian, Bapak. Kisi-kisi. Kisi-kisi saja. Untuk apa itu kisi-kisi, Pak? Untuk memberi skor kah atau menyusun soal? Karena kisi-kisi itu bisa dilihat dari sukarnya soal yang bisa mudah. Maksud saya pemberian skornya, Pak. Apa yang Bapak pedomani dalam pemberian skor siswa membaca dan menulis?
apa itu Bapak? Mungkin skor itu Oke Pak, baik. ya. Ya, Pak Francesco ingat namanya Ya Bapak. rubrik penilaian ingat? Iya Bapak. Ya, itu yang mestinya dipakai Pak dalam Ya, memberikan skor, ada rubrik. Ya. Baik, terakhir Pak, Ya. Pak Francescus Ya Bapak. tahu pernah dengar tentang TPACK? TPACK? Lembar kerja peserta didik Bapak. Oh, bukan. TPACK itu adalah teknologi pedagogi content knowledge. Pernah dengar? Tidak pernah. Tidak ya? Tidak Bapak. Baru kali ini Pak ya, baru kali ini Pak ya. Iya Bapak. Baik Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Suni. Baik, terima kasih Bapak. Bahkan lebih Pak ya, karena saya menggali pengalaman Bapak ya, ingin menggali. Iya. Ternyata ya oke lah Pak. Ya baik Pak, saya sudah waktunya habis untuk saya. Jadi waktu berikutnya Pak Francescus ya, konsentrasi Bapak untuk dihadapi oleh teman saya Pak Dr. Haryanto Rahman Pak. Iya Bapak. Oke, Pak, ya. Kalau boleh minum dulu lah. Minum sudah fresh. Ya, minum dulu Pak. Ya. Terima kasih Pak Dr. Siap. Terima kasih ya. Oke Pak, saya panggil Pak Doni atau Franciscus? Pak Doni aja ya. Ya, Doni juga Doni tidak ya? terlepas dengan Franciscus juga tidak terlepas dengan Doni. Pak. Kalau Pak Doni agak muda kelihatan Pak Doni ya. Iya, baik. Siap, silakan minum dulu Pak Doni, relax, jangan tegang ya. Tarik napas. Minum aja dulu, minum air putih. Kalau kopi. Oke, Pak Doni. Ya, Bapak. Sudah minum, silakan minum. Baik, tidak apa-apa, Pak. Oh, tidak apa-apa. Oke. Pak Doni, sudah berapa lama mengajar Pak Doni? Saya dari tahun 1989 Bapak. 89. Saya belum SMP 89 Pak Doni. Sejak tamat di SPG itu langsung mengajar. Berarti mengajar. Kemudian sudah 2006 itu baru bisa pengangkatan jadi guru. Berarti sudah lebih 30 tahun jadi guru, hampir 40 tahun ya. Kalau masa iya 30 tahun. 30 tahun dari SPG. Saya tinggal 2 tahun pensiun ya, 2 tahun pensiun. 2 tahun lebih Bapak baru pensiun. 2 tahun lebih pensiun. Oke. Oke. Pak Doni ya. Iya Bapak. Saya hanya mempertegas beberapa hal. Iya, terima kasih Bapak. Langsung saja kita tadi sudah menceritakan tentang LK1 ya. Sekarang saya mau mengeksplor di LK 2.1-nya. Tentang langsung saja masalah yang dipilih apa Pak Doni? Masalah yang dipilih itu peserta didik kurang lancar membaca, belum lancar membaca dan menulis Bapak. Oke. Dua-duanya yang dipakai, membaca dan menulis. Iya. Dipisah atau satu masalah? Digabung. Satu masalah, Pak. Karena satu masalah ya. Sudah bisa membaca itu berarti bisa juga menulis. Oke. Nah, solusinya yang dipilih Pak Doni? Solusinya itu saya menerapkan ini media pembelajaran berupa kartu huruf dan gambar, Bapak. Kartu huruf, oke. Media ya, berarti akar masalahnya di media. Dan penentuan solusinya adalah media kartu bergambar ya. Kartu huruf, kartu bergambar. Nah, tentunya sebelum memilih media yang disampaikan tadi, kan ada beberapa yang dieksplorasi alternatif solusinya Pak Doni ya, melalui kajian literatur, wawancara. Nah, ada beberapa alternatif sebelumnya Pak Doni. Ada media-media apa aja gitu yang dipilih, yang dieksplorasi. Paham maksud saya?
Bapak sekali lagi ulang Bapak. Di LK 2.1 itu kan ada eksplorasi, Iya. solusi, alternatif solusi. Oke. Nah, ada beberapa di situ yang dieksplorasi. Itu melalui kajian literatur dan wawancara Bapak. Iya, betul. Iya. Berapa media yang di situ yang disebutkan dari kajian literaturnya? Media apa aja? Media kartu huruf, media gambar. Dua saja Bapak. Dua saja. Bukan alternatif itu. Sebelum menentukan bahwa media yang dipakai adalah media kartu bergambar ya, Pak Doni ya. Iya. Nah, sebelum itu pilihan-pilihannya media apa aja? Media. Oke, sudah Pak Doni. Ya. Kita lanjut saja. Nah, yakinkan kepada saya Pak Doni bahwa media kartu bergambar atau kartu huruf itu bisa meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswanya Pak Doni. Terima kasih Bapak. Nah, kalau di kelas saya itu, di sekolah saya itu, kebanyakan kalau guru tidak memakai media berupa kartu huruf dan kartu gambar. Alasan yang pertama itu kalau dilihat juga dari tingkat kemampuan anak, Bapak. Nah, tingkat kemampuan anak itu kalau anak-anak tingkat kemampuannya sedikit baik itu, biar kartu hurufnya guru tidak gunakan, tetapi mereka bisa paham sendiri, bisa mengerti sendiri. Tapi anak di bawah tingkat kemampuannya rata-rata itu, mesti guru menggunakan kartu huruf itu dengan media gambar itu bisa membantu kemampuan mereka bisa membaca dan menulis, Bapak. Kalau media kartu bergambar biasanya itu untuk membaca, bukan untuk menulis, Pak Den. Iya. Iya kan? Iya. Saya mengkonfirmasi. Untuk media kartu bergambar itu bukan media untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mampu menulis. Iya. Tapi media kartu bergambar itu lebih cocok untuk membaca. Iya. Sepakat Pak Doni? Sepakat. Bisa. Sepakat Bapak. Sepakat. Iya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya siswanya masih banyak yang belum bisa menulis? Masa masih menggunakan media kartu bergambar? Bagaimana penjelasannya Pak Don? Itu kalau saya ada gambar ada gambar kuda atau gambar ayam, saya perlihatkan kepada anak-anak, kemudian macam ini gambar apa? Ini gambar ayam. Ayam itu huruf apa saja? Coba tulis hurufnya. Seperti itu, Bapak. Oke. Jadi berarti sudah sering dilakukan Pak Doni ya? Iya. Sering dilakukan. Iya. Loh, kenapa sudah sering dilakukan tapi sudah menjadi solusi? Kan peserta didiknya kan masih rendah, belum bisa rendah membacanya, menulisnya. Dan itu sudah sering dilakukan. Kenapa masih pilih metode itu? Artinya anak-anak itu tingkat kemampuan anak itu, artinya kalau tingkat kemampuannya agak di atas itu mereka walaupun kartu gambar atau kartu hurufnya tidak ada, tapi mereka bisa paham dan mengerti sendiri, Bapak. Sehingga yang diceritakan itu tadi, memang yang diceritakan tadi Pak Doni bukan menggunakan media kartu bergambar ya. Iya. Contoh ya. Oke Pak Doni. Kita lanjut ke Pak Doni, kan masih ingat LK 2.3-nya Pak Doni di rencana aksi. Iya. Diingat-ingat.
Ya, soalnya tidak Oke, diteman. tidak boleh lagi melihat teks Pak Doni ya, tapi tidak apa-apa. Iya, iya. Kan saya hanya minta menceritakan ulang. Oke, di LK 2.3 Pak Doni itu ada tujuan pembelajaran Pak Doni. Oke Iya, ya? iya, iya. Iya, iya. Pembelajaran. Iya, Bapak. Di FPP itu. Iya. Pertanyaan paling dasar dulu Pak Doni. Iya, iya. Tidak perlu lihat teks. Pertanyaan paling mendasar. Tujuan pembelajaran. Pak Doni sering buat RPP ya? Iya, 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 Bapak. Sekarang kurikulum apa yang dipakai? Merdeka atau 13? Kurikulum Merdeka, Bapak. Oh, sudah Merdeka? Iya, iya. Oke. Jawabnya bisa pakai K13 atau Merdeka boleh. Tujuan pembelajaran diturunkan dari mana Pak Doni? Dari capaian pembelajaran, Bapak. Oke, kalau kurikulum Merdeka ya CP ya, capaian pembelajaran. Kalau K13 dari mana? Itu dari kompetensi dasar, Bapak. Oke, kompetensi dasar. Bisa disebutkan tujuan pembelajaran yang disusun Pak Deni di rencana aksi? Salah satu saja. Oh ya, itu peserta didik dapat mengenal abjad. Peserta didik dapat mengenal bentuk dan bunyi huruf, Bapak. Oke. Bentuk dan bunyi huruf. Bentuk dan bunyi huruf. Berarti dia membaca ya di situ. Lebih banyak membacanya daripada menulisnya. Nah, Pak Doni, untuk mencapai tujuan itu, untuk melihat tujuan itu tercapai atau tidak, alat ukur atau alat evaluasi atau penilaian apa yang Pak Doni lakukan untuk mengetahui bahwa tujuan itu tercapai? Itu melalui penilaian pengetahuan, Bapak. Iya, penilaian pengetahuan dalam bentuk apa, Pak Doni? Mohon yang di sampingnya jangan Pak Doni saja ya pikirannya Pak Doni, jangan dibisik sama ini. Iya. Ini ujian untuk Pak Doni, bukan untuk yang mendampingi. Iya. Ya, silakan. Itu melalui tes. Relax. Ya, betul. Tes apa? Kan ada misalnya bentuk penilaian itu kan ada tes tertulis, ada tidak tertulis. Kalau tertulis apa gitu. Itu melalui tes sumatif itu, Bapak. No, bukan itu. Ya, kalau oke lah. Kalau Pak Doni mengatakan sumatif, seperti apa rubrik instrumennya? Itu jadi itu mesti untuk mengukur bisa keberhasilan anak itu mungkin itu tes apa penilaian sikap anak, sikap keterampilan. Yang tadi mampu tujuannya bisa diulang tujuannya tadi? Tujuannya itu peserta didik dapat mengenal bentuk dan bunyi huruf. Mengenal bentuk itu masuk kategori kognitif atau psikomotor? Itu berarti kognitif, Bapak. Kognitif. Oke, kognitif level berapa Pak Doni? Tadi kayaknya sudah disinggung juga oleh Pak Dr. Paji. Level 1 Bapak. Level 1. Ya, 1. Level 1. Apa itu level 1? Itu level 1 itu pengetahuan, Bapak. Pengetahuan. Level 2 apa, Pak? Ingatan. Oke, level 1 ingatan. Level 1 ya. Mengetahui. Kalau dia level 2 apa? Level 2 itu pemahaman, Bapak. Oke, pemahaman comprehension. Yeah. Kalau orang sering dengar HOTS, high order thinking skill, itu level berapa mulainya, Pak Doni? Itu level mulai dari level 4. Oke, level 4. Ya, 4. 4, 5, 6 ya. Nah, yang level 4 itu apa, Pak Doni?
Level 4 itu menganalisa ya Bapak, menganalisis sebuah. Oke, menganalisis. Bisa membedakan KKO atau KKU Pak Doni? Kata kerja utama dengan kata kerja operasional di level. Kalau misalnya kalau menganalisis itu masuk KKO atau KKU? Kata kerja utama atau kata kerja operasional? Kata kerja operasional loh. Oke. Itu kata kerja utama Pak Doni ya. Oh iya. Oke, sudah Pak Doni ya. Yang jelas Pak Doni sudah paham tentang apa letaknya HOTS. Nah, sekarang saya mau lihat apakah dalam rencana aksi Pak Doni ada implementasi HOTS. Kalau ada di mana? Bisa tunjukkan? Tidak. Kalau ada, kalau tidak ada, ya bilang aja tidak ada. Iya. Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Tadi saya dengar dari penguji sebelumnya, apakah HOTS itu bisa diterapkan di kelas rendah? Pak Doni mengatakan bisa ya, kalau tidak salah dengar. Bisa ya, Pak Doni? Bisa Pak Doni? Bisa diterapkan di anak-anak di kelas rendah, kelas apa itu? Kelas rendah, tapi itu Bapak berdasar mungkin dari tingkat pemahaman setiap anak Bapak. Tingkat pemahaman. Intinya bisa Pak Doni ya. Intinya bisa ya. Iya. Oke. Enggak, saya konfirmasi, saya tanya. Bisa ya, Pak Doni? Bisa lah. Bisa ya? Yang tegas Pak Doni, jangan ragu-ragu. Ya, bisa ya Pak Doni ya? Saya bantu jawab ini, bisa ya? Saya jawab bisa juga nanti di apa tengah mati loh Bapak. Ya, bisa ya Pak Doni ya, tapi tergantung disesuaikan konteksnya seperti apa. Tidak dengar Bapak? Saya ulang, bentuk praktek kegiatan literasi dalam rencana aksinya Pak Doni seperti apa? Ya. Literasi. Apanya? Apa itu literasi Pak Dani? Saya turunkan lagi pertanyaan saya levelnya. Paham literasi? Itu membaca itu Bapak. Oke, membaca. Apakah sekedar membaca? Itu mungkin guru membuat sebuah wacana kecil. Bacakan itu baru anak-anak di melalui bimbingan guru, anak-anak berusaha untuk membaca, lalu untuk bisa melatih mereka supaya bisa membaca, sampai di pulang sekolah juga bisa mendapat bimbingan dari orang tua untuk bisa baca. Kemudian mungkin ada jam-jam tambahan seperti sore hari, guru juga terus bisa membimbing untuk anak-anak bisa membaca. Ya, jadi kegiatan literasi itu Pak Doni bukan hanya sekedar siswa bisa membaca, tapi setelah dia baca dia bisa menceritakan atau menuliskannya kembali. Bukan hanya sekedar membaca. Oke, silakan di numerasi apa? Selanjutnya numerasi silakan. Itu menghitung Bapak, menghitung 1, 2, 3 sampai seterusnya Bapak. Oke, menghitung. Hanya seperti itu Pak Doni. Iya Bapak. Kurang dengar Bapak. Hanya sekedar menghitung. Kurang lebih sama dengan literasi Pak Doni. Bisa menghitung, kemudian bisa menghitung bilangan itu, kemudian bisa mengurangkan, bisa menambah,
Nah, tapi nanti perkalian itu mungkin masuk di kelas apa Bapak, tapi mungkin di kelas awal itu mungkin apa berhitung itu Bapak. Nah, jadi setelah mereka tahu tentang bilangan itu, kemudian mereka bisa kerja macam penjumlahan atau pengurangan. Undangan lah. Oke, Pak Doni. Pada saat penyusunan aksi Pak Doni kan Iya, diminta untuk menyusun RPP ya, iya, atau modul ajar di kurikulum Merdeka. iya, Nah, iya. untuk mengetahui bahwa RPP atau perangkat pembelajaran yang disusun oleh Pak Doni itu terlaksana dengan baik, itu alat evaluasi yang digunakan apa? Ingat LK terakhir, LK 3, sorry, 3 titik berapa ya? Yang rencana evaluasi. Itu melalui tes Bapak. Melalui tes itu. Pertemuan terakhir. Itu mungkin lembar observasi itu Bapak. Oke, lembar observasi. Nah, isinya lembar observasi apa Pak Doni? Ini saya hanya menanyakan apa yang dilakukan oleh Pak Doni di aktivitasnya. Lembar observasi itu mungkin guru merefleksi pribadi. Lain refleksi lain. Sebentar pertanyaan itu. Saya tadi pengantar lembar observasi untuk melihat keterlaksanaan RPP atau modul ya kan? Apa-apa saja isinya Pak Doni? Itu menyangkut kan guru. sudah dilakukan, sudah dibuat toh. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran Bapak. Apalagi tujuan pembelajaran, baru guru memberikan motivasi, membuat keyakinan kelas untuk proses kegiatan, proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian guru memberikan atau membagikan lembaran kerja peserta didik untuk dikerjakan secara kelompok itu Bapak. Kemudian peserta kelompok bisa mempresentasikan, bisa membacakan. Kemudian ada hal-hal yang mengalami kesulitan, guru bisa menjelaskan ulang Bapak. Seperti itu Bapak. Jaringan Bapak tidak dengar ini? Jaringan Pak tidak dengar ini? Halo Pak Doni. Tidak dengar Bapak? Ya. Refleksi, kita masuk ke refleksi. Ya. Refleksi itu untuk apa? Refleksi itu berarti guru membuat refleksi secara pribadi Bapak. Pribadi. Tentang yang jawab siapa? Kan refleksi itu kan terdiri dari beberapa pertanyaan. Kalau kemarin itu minimal sekitar 5 lah Pak Don ya. Iya. Yang menjawab itu siapa? Saya sendiri yang menjawab Bapak. Itu sebuah refleksi yang guru. Ya, cermin diri atau dengan kata lain kalau umum itu introspeksi diri. Nah, bisa disampaikan 2-3 pertanyaan isi refleksinya Pak Don? Isi refleksinya yang pertama itu apa tujuan pembelajaran telah dicapai? Itu menjadi jawabannya guru yang sendiri yang membuat refleksi. Kemudian yang kedua, apakah guru betul-betul mempersiapkan bahan ajar untuk disajikan kepada peserta didik? Nah, itu juga refleksi. Jawabannya ini guru sendiri. Kemudian apakah guru memotivasi minat untuk siswa sehingga siswa semua terlibat dalam proses pembelajaran? Artinya guru membuat keyakinan kelas. Kemudian apakah guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran?
Kemudian yang terakhir itu, apakah media pembelajaran yang digunakan itu mampu menarik minat siswa? Jangan lupa Pak Doni ya, tentang tujuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya yang utama, yaitu apa Pak Don? Kemampuan menulis dan membaca. Itu yang utama di refleksinya. Apakah peserta didik saya sudah itu ya Pak Doni ya? Iya. Oke. Saya kira itu Pak Doni, terima kasih ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semangat terus Pak Doni ya. Di daerah terpencil atau di mana Pak Doni? Di daerah terpencil Bapak, di Flores Timur. Flores Timur. Di Itu pulau Flores ya? Timur, ya di Flores Timur, tapi kami di bagian pedalaman, jadi jaringan juga agak setengah mati. Ada listrik. Ada listrik. Jaringan PLN juga agak setengah mati. Oh, jadi listrik juga belum ya, belum tersentuh sempurna. Iya, cuma jaringannya agak setengah mati Bapak. Kadang-kadang kami harus lari ke pantai untuk cari jaringan yang lebih kuat itu. Kalau Pak Doni sendiri tinggal di mana? Di daerah itu? Atau saya di daerah pedalaman Bapak. Saya di daerah pedalaman, baru tugas mengajar saya itu kurang lebih 3 kilo. Kalau PLN mati, maka saya juga agak setengah mati Bapak. Saya setengah mati. Oke, luar biasa Pak Doni ya. Jadi tetap semangat Pak Doni ya, di sisa-sisa kurang lebih 2 tahun lebih ya, dan tetap jangan lupa tetap belajar Pak Don, karena berkembang terus dunia dan ilmu pengetahuan. Pak Doni ya, makasih ya, dan mohon maaf kalau Bapak ada salah kata ya Pak Doni ya. Tetap semangat. Saya kembalikan, silakan Pak Dokter. Saya juga mohon maaf Bapak. Siap. Mantap ya Pak Fransiskus. Ya, berdoa saja Pak Fransiskus ya. Iya. Dan keberuntungan ada sama Pak Fransiskus. Ya, tapi itu ya begini-begini kan faktor kemujuran juga Pak ya. Ya. Mudah-mudahan Bapak. Mudah-mudahan Bapak. Ya, baik. Ya. Boleh di stop recordingnya Pak? Iya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, selamat berjuang.